Salam sejahtera bagi kita. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Sabtu 6 Maret tahun 2021. Tertulis dalam Markus pasal 9 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dengarkanlah Yesus Kristus. Sesuatu kejadian yang menakjubkan dapat melahirkan sesuatu, yaitu mempesonakan diri kita dan melahirkan sebuah tindakan untuk kejadian tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Petrus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Markus 9 ayat 5. Hal tersebut disampaikan oleh Petrus ketika dia bersama dengan Yohanes dan Yakobus yang diajak Tuhan Yesus ke sebuah gunung yang tinggi, yang adalah Gunung Tabor, melihat kejadian yang sangat menakjubkan, yaitu kejadian ketika Yesus sedang sendirian di sebuah gunung yang tinggi tersebut. Yesus berubah. Pakaian Yesus sangat putih berkilat-kilat, dan tidak seorang di dunia ini yang mengelantang pakaian seperti itu. Dalam duduk kesendiriannya tersebut, hadirlah Elia dan Musa dan berbicara dengan Yesus. Dapat kita baca dalam Markus 9 ayat 2-4. Peristiwa ini disebut juga transfigurasi, atau Yesus dimuliakan di atas gunung. Saudaraku yang terkasih, permintaan Petrus itu dijawab oleh suara dari awan yang menaungi mereka. Dalam Markus 9 ayat 7 yang menjadi nas renungan hari ini disebutkan, "Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, 'Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia.'" Suara dari awan tersebut, yang adalah suara Allah, mengatakan 2 hal. Pertama, Allah mengatakan bahwa Yesus anak yang dikasihinya. Dan kedua, Allah mengatakan supaya murid-murid mendengarkan Yesus. Dengan mengatakan bahwa Yesus adalah anak yang dikasihinya, itu memberitahukan kepada murid-murid dan kepada kita semua saat ini bahwa hanya Dialah jalan satu-satunya kepada Bapa di surga. Dialah korban yang menghapus dosa umat manusia. Dialah korban yang tidak bercacat. Dia adalah domba Allah yang menanggung segala kejahatan dan dosa kita. Tidak ada korban lain selain Yesus Kristus yang menjadi korban penghapusan dosa. Allah selanjutnya mengatakan, dengarkanlah dia. Apa yang disampaikan Yesus Kristus adalah kehidupan dan keselamatan. Setiap perkataannya adalah kebenaran yang berasal dari Bapa di surga yang mengutusnya ke dunia ini. Oleh karena itu, patut dan harus kita mendengarkan dia dan mengikut dia. Saudaraku yang terkasih, dalam dunia ini banyak suara-suara yang bisa kita dengarkan. Ada suara yang baik, tetapi ada juga suara yang selalu mencobai kita untuk berbuat jahat. Ada suara yang meneguhkan iman dan pengharapan kita, tetapi ada juga suara yang mematahkan semangat kita. Ada suara yang memberikan penghiburan dan penguatan, tetapi ada juga suara yang mencaci dan menghina.
dan lain-lain suara-suara yang kita bisa dengarkan. Marilah kita mendengarkan suara yang membawa kebaikan. Marilah kita mengikuti suara yang membangun untuk lebih baik. Marilah kita mendengarkan suara Tuhan atau firman Tuhan yang pasti mendatangkan kebaikan dan keteguhan iman kepada kita. Dalam Mazmur 119 ayat 105 mengatakan, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Dan Paulus dalam 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan, "Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran." Saudaraku yang terkasih, marilah kita senantiasa dalam hidup ini memuliakan Tuhan. Dalam nats ini, Petrus meminta betapa bahagianya jika dia bangun 3 kemah. Satu untuk Elia, satu untuk Musa, dan satu untuk Yesus. Maka saat ini kita hendaknya mempersembahkan hati kita menjadi tempat kudus, tempat kediaman Yesus Kristus. Jadikan hati kita menjadi tempat yang subur untuk ditaburkan firman Tuhan, sehingga terjadi pertumbuhan yang baik dan menghasilkan buah yang baik yang dapat dinikmati oleh setiap orang. Menjadi pendengar Yesus dan menjadi pengikutnya memang bukan untuk mencari hidup enak, aman, dan mudah, tapi sebaliknya membutuhkan komitmen dan pengorbanan untuk tetap setia sampai akhir. Kadang-kadang di dalam kesetiaan kita akan Tuhan dan firman-Nya, penderitaan dan kesusahan menerpa hidup kita, dan melakukan firman-Nya di dalam kehidupan sehari-hari dengan mengasihi sesama. Sehat-sehat di dalam Tuhan. Marilah kita taat akan protokol kesehatan, pakai masker, rajin mencuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Jangan lupa berdoa dan tetap semangat di dalam Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kuatkan kami di tengah-tengah dunia ini untuk senantiasa mendengarkan firman-Mu dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami, sebagai bukti bahwa kami mengasihi Engkau dan juga mengasihi sesama kami. Amin.